Mengagetkan kesaksian dari Jenderal Siliwangi ini soal omongan Subandrio. Omongan Subandrio seperti yang diungkapkan Jenderal Siliwangi ini terkait dengan peristiwa gerakan 30 September yang membuat 6 jenderal penting Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Demikianlah seperti yang dicatat Sugiarso Suroyo dalam buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. G30 SPKI dan peran Bung Karno. Jenderal Siliwangi yang memberi kesaksian soal Subandrio itu adalah Ishak Juarsa. Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus, Ishak Juarsa sedang menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda yang berkedudukan di Aceh. Nah, saat peristiwa G30 SPKI meletus, Jenderal Ishak Juarsa yang saat itu ada di Aceh, bertemu dengan Subandrio yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera dengan membawa rombongan menteri lainnya. Di antaranya adalah Nyoto. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Menurut Sugiarso Suroyo dalam buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. G30 SPKI dan peran Bung Karno yang disusunnya. Dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadili Letu Ngadimo awal tahun 1967 telah terungkap bahwa gerakan pengkhianatan itu memang melibatkan PKI. Bambang Supeno, ex-mayor infanteri bekas Komandan Batalion 530 menyatakan bahwa gerakan pengkhianatan yang didalangi PKI memang sudah lama dipersiapkan. Bambang Supeno dalam kesaksiannya mengatakan, ia mendengar hal itu dari ex-Kapten Winata dan Pelda Sabdo. Menurut dua perwira itu, pembentukan Dewan Revolusi Daerah sudah dipikirkan dan dibicarakan dalam 5 kali rapat di Madiun antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 September tahun 1965. Tetapi pelaksanaan konkretnya selalu tertunda-tunda karena Jakarta sendiri belum ada ketentuan. Jadi sudah lama ada rencana menyusun Dewan Revolusi Daerah. Ex-Letu Ngadimo sendiri menyatakan di depan sidang, bahwa dalam pertemuan yang diadakan pada pertengahan bulan September tahun 1965 di Rumah Sersan Kepala Tajan, Pelda Sabdo telah memberikan penjelasan sebagai berikut. Konsep Dewan Revolusi dibuat dan disusun oleh Ketua PKI DN Aidit sendiri. Direstui oleh Presiden Soekarno dan disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri I Subandrio. Fakta ini diperkuat oleh saksi Jenderal Ishak Juarsa, Panglima Komando Daerah Militer 1 Aceh. Dalam kesaksian tertulis di bawah sumpah Jenderal Ishak Juarsa yang berasal dari Divisi Siliwangi itu mengungkapkan bahwa Waperdam Subandrio ketika di Aceh dalam rangka perjalanan keliling Sumatera, setelah mendengar pengumuman G30S tentang pembentukan Dewan Revolusi mengatakan, kalau Dewan Revolusi itu dipimpin oleh Untung dari Cakrabirawa, maka tentunya sudah kehendak Presiden. Setidak-tidaknya sepengetahuan Bapak, hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Sudisman di pengadilan. Kata Sudisman, dalam suatu rapat PKI, DN Aidit telah menginstruksikan untuk memberangkatkan orang-orang PKI dengan ketentuan agar mereka di daerah mendengarkan siaran RRI dan kemudian memberikan bantuan kepada Dewan Revolusi. Mereka yang dikirim oleh PKI antara lain Peris Pardede ke Medan, Suwardi Ningsih ke Palembang, Dahlan Rifai ke Banten, dan Asmu ke Jawa Timur. Juga sudah direncanakan untuk memberangkatkan rombongan menteri ke Sumatera di bawah pimpinan Waperdam Subandrio. Mula-mula sudah direncanakan untuk melakukan turba ke Sumatera pada tanggal 17 September. Sebab menurut rencana, gerakan PKI untuk merebut kekuasaan akan dilakukan pada tanggal 19 September. Tetapi persiapan belum matang, gerakan ditunda dan turba juga ditunda. Rombongan jadi berangkat terdiri dari 15 menteri ke Sumatera pada tanggal 28 September. Ternyata KUP dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 1965.